Berbicara Indonesia tak bisa lepas dari keberagaman. Berbagai agama, suku, bangsa, dan ras dapat hidup rukun dalam satu slogan Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman tersebut dapat tercermin dari berbagai hal kebudayaan yang melingkupi bahasa, rumah, bahkan makanan daerah. Berbicara makanan daerah, nyatanya Indonesia memiliki berbagai jajanan tradisional yang khas di setiap daerah. Sebut saja nogosari, lemper, dadar gulung, bika ambon, kue apem, dan masih banyak chance lainnya. Sayangnya, jajanan tradisional tersebut harus menghadapi gempuran zaman melalui makanan modern berupa fast food, bahkan jajanan khas luar negeri seperti Thailand dan Korean food. Di sisi lain, generasi muda Indonesia seyogyanya harus dapat memahami bahkan melestarikan jajanan tradisional sebagai salah satu alternatif pemasaran budaya, inovasi bisnis, maupun pengembangan jajanan sehat berbasis jajanan tradisional. Sehingga dari fenomena tersebut, kira-kira bagaimana sih pengetahuan para generasi muda Indonesia yang akan diwakilkan para mahasiswa baru Universitas Airlangga tentang jajanan tradisional? Yuk sama-sama kita lihat. Jadi hari ini kita akan mewawancarai orang-orang di kampus tentang jajanan tradisional. Kenalkan, namanya siapa dan dari fakultas apa? Namanya Putri Munazahra dari Fakultas Vokasi. Aku Rosa dari FEB 22. Saya Ges Muhammad Gafara, saya dari Fakultas Sosiologi. Aulia Faza dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Panggilannya Aulia ya, Kak Aulia. Faza. Oh Faza. Kalau boleh tahu kapan terakhir Kak Faza makan jajanan tradisional? Lupa, tapi kayaknya sebulan yang lalu. Mungkin sebulan lalu ya? Sebulan lalu? Sama, sebulan yang lalu. Udah lama banget sih. Udah lama banget gak makan ya, Kak? Lama banget gak makan. Aduh, aku juga lupa sih. Terakhir kayaknya seminggu yang lalu. Nah, menurut laporan dari website topbusiness.id dan penelitian dari JobMaps, yaitu penyedia layanan pemetaan lokasi berbasis teknologi, meluncurkan laporan eksklusif fast food dan quick service restoran retail network 2023 yang pertama di Indonesia. Nah, laporan ini meneliti jumlah gerai dan tingkat penetrasi 12 brand restoran cepat saji di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei terhadap 12 brand restoran cepat saji dengan 3.274 lokasi di seluruh Indonesia, ditemukan bahwa KFC memiliki jaringan retail paling luas dengan lebih dari 700 restoran yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui juga bahwa KFC memiliki setidaknya satu toko di 52 dari 80 jumlah kota dengan populasi penduduk lebih dari 500.000 jiwa. Selain itu, KFC juga hadir di 195 kota lainnya dengan populasi lebih dari 200.000 jiwa. Di posisi kedua adalah Pizza Hut dengan 616 restoran dan diikuti oleh McDonald's dengan 277 restoran. Nah, dari penelitian ini sendiri teman-teman bisa kita simpulkan bahwa restoran cepat saji yang tersebar di Indonesia itu benar-benar banyak banget ya teman-teman. Dan mungkin juga nggak heran itulah kenapa generasi muda sekarang lebih memilih membeli restoran cepat saji, karena memang lebih terlihat oleh mereka di sekitarnya. Dan jajanan tradisional juga jarang digemari karena memang kita harus ke pasar dulu untuk beli, atau kita harus cari toko yang emang beneran spesial membuat jajanan tradisional begitu. Jadi memang mungkin tidak jadi pilihan lagi jajanan tradisional di zaman sekarang. Di sini aku akan ngejelasin tentang jajanan tradisional. Jajanan tradisional mencerminkan keanekaragaman budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Nusantara. Setiap daerah memiliki jajanan tradisionalnya sendiri yang sering kali terkait erat dengan kearifan lokal, bahan-bahan alami, dan juga pembuatan yang diwariskan secara turun-menurun. Salah satu beberapa contoh jajanan tradisional yaitu ada nagasari, ada apem, klepon, dan juga ada jemblem, kueku, dan masih banyak lagi. Dan biasanya penyebutan
nama dari setiap daerah itu biasanya beda-beda ya. Dan aku akan ngejelasin salah satu contoh jajanan tradisional, yaitu Nagasari. Nagasari juga merupakan nama lain dari Dewa Ruci, sejenis pohon. Kue Nagasari atau Nogosari sebutan dalam bahasa Jawa adalah jenis kue basah tradisional yang sangat populer dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Jawa. Pada zaman globalisasi ini, akses terhadap makanan-makanan di luar tentu saja semakin mudah untuk digapai oleh generasi muda. Sehingga generasi muda merasa makanan dari luar lebih terlihat menarik, terlihat lebih enak, dan juga lebih keren untuk dicicipi daripada makanan tradisional Indonesia. Sehingga hal itu membuat makanan tradisional Indonesia mulai dijauhi dan kurang diminati oleh generasi muda sekarang. Nah, kita mau coba tes nih, Kak Arif, seberapa tahu sih tentang jajanan Indonesia? Kita akan tebak-tebakan gambar ya. Itu gambarnya ada di sana. Kira-kira jajanan apa tuh? Nagasari ya? Nogosari. Ya. Nogosari bukan. Betul, Nagasari. Ini Aduh. Kuit Kurang tahu sih. Nggak tahu. Oke. Ini tahu nggak? Dadar gulung. Dadar gulung. Dadar gulung. Ya. Bener loh. Bener ya. Kucur. Nggak tahu. Serabi. Bukan. Nggak tahu. Kue cucur. Kak, ini aku mau nanya nih Kak. Kalau misalkan uangnya kakak ini pas-pasan ya? Iya. Pas banget. Kakak ini lebih milih es krim miso atau krim sup KFC atau lebih milih ke jajanan tradisional seperti tadi kayak di klepon atau? Jawab jujur aja. Ya jujur aja. Kalau aku sih jujur es krim. Tergantung. Aku prefer makanan yang berat ya, yang bisa mengenyangkan. Jadi terserah itu makan tradisional atau modern, tapi yang mengenyangkan sih. Kalau saya uangnya terbatas ya. Oke, makasih Kak. Cuma itu aja. Selain wawancara, kami juga melakukan angket online yang terdiri dari 2 jenis pertanyaan, pilihan ganda dan esai. Dari angket online ini terdapat 59 responden. Hasil survei dari pertanyaan pilihan ganda bisa dilihat dari slide berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas hasil survei dari pertanyaan esai. Pertanyaan pertama adalah mengenai seberapa pentingnya generasi muda dalam melestarikan jajanan tradisional Indonesia. Kesimpulan yang kami dapatkan dari jawaban-jawaban responden adalah melestarikan jajanan tradisional Indonesia itu sangat penting karena merupakan bagian dari budaya dan identitas bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua adalah bagaimana jajanan tradisional menggambarkan budaya dan sejarah masyarakatnya. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah jajanan tradisional menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia melalui segi rasa, warna, bentuk, maupun filosofi di balik pembuatannya. Pertanyaan nomor 3 adalah memilih salah satu dari kedua produk jajanan. Jika kita hanya memiliki uang yang cukup membeli salah satunya. Di sini jajanan tradisional lebih banyak dipilih daripada jajanan modern dengan persentase masing-masing yaitu 55,2% dan 47,5%. Adapun alasan responden yang memilih jajanan modern sebagian besar karena sesuai dengan selera mereka pada saat itu juga, kemudian pengolahan yang lebih higienis, merupakan comfort food, dan karena sedang mengikuti tren. Pertanyaan nomor 4 adalah mengenai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap jajanan tradisional. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah kebanyakan responden menyarankan untuk menyediakan jajanan tradisional di kantin sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Dan beberapa menyarankan untuk menjadikan jajanan tradisional sebagai bagian dari program wisata kuliner. Pertanyaan nomor 5 adalah mengenai kemungkinan jajanan tradisional dapat mengikuti perkembangan zaman.
Kesimpulan yang kami dapatkan adalah sebanyak 44 responden menjawab iya, 13 responden menjawab memungkinkan, dan sisanya tidak memungkinkan. Beberapa alasan dari responden yang menjawab iya dan mungkin ialah karena jajanan tradisional merupakan bagian dari identitas bangsa, kemudian karena telah menjadi bahan pembelajaran di sekolah-sekolah, hingga kemudahan pencarian bahan baku dan pengaruh media sosial. Sekian dari kami. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.